Puji Tuhan, semua ada dalam keadaan baik pagi ini. Saya percaya walaupun mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin juga dalam keadaan sakit, tetapi kita mengucap syukur karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kasih setia Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Mazmur 133, kita akan baca 3 ayat ini secara bersama-sama. Mazmur 133. Semua sudah dapat? Mazmur 133 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Kalau semua sudah dapat kita akan baca 3 ayat ini. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syara Daud 1, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan ya dan amin. Pagi ini tema khotbah saya, hidup dalam kerukunan dan kebersamaan adalah akses meraih keberkatan. Sekali lagi, hidup dalam kerukunan dan kebersamaan adalah akses meraih keberkatan. Tidak ada yang bilang amin? Amin. Kalau kita baca ayat yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sisi pandang Tuhan tentang kehidupan dalam kerukunan dan kebersamaan adalah baik. Itu pertama, sisi pandang Tuhan tentang hidup kebersamaan dan kerukunan adalah sungguh amat baik. Dan yang kedua dikatakan sungguh indahnya. Jadi dua kata ini luar biasa. Sisi pandang Tuhan tentang hidup dalam kebersamaan dan persatuan dan kerukunan itu sungguh baik dan indahnya. Berbeda dengan cara pandang atau sisi pandang setan terhadap hidup dalam kerukunan dan kebersamaan di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Bahwa kalau berbicara tentang hidup dalam kerukunan dan kebersamaan, di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Ada kekuatan yang luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa. Kalau berbicara tentang kebersamaan, kerukunan, persatuan, tidak terlepas dari apa yang namanya kasih. Dan yang paling prioritas adalah hubungan. Kenapa saya tekankan di sini tentang hubungan? Karena kalau sampai di dalam persatuan itu tidak ada hubungan yang baik, maka pasti akan terjadi konflik. Kita melihat sekarang bahwa iblis selalu mencari cara untuk menghancurkan setiap hubungan. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita perlu banyak memperbaiki hubungan-hubungan kita.
hubungan-hubungan antar keluarga, antara orang tua dan anak, hubungan antara suami istri, hubungan antara adik kakak, hubungan antara orang-orang di dalam persekutuan, hubungan antara orang-orang di dalam komunitas, hubungan antara orang-orang di dalam gereja. Ini sangat-sangat penting, harus kita jaga. Karena saya melihat pada hari-hari ini, iblis begitu gencar untuk menghancurkan setiap hubungan. Kalau sampai hubungan kita menjadi rusak, maka saudara, iblis akan bersukaria. Oleh sebab itu, menjaga hubungan itu sangat-sangat penting. Karena kalau sampai kita tidak menjaga hubungan kita, maka pasti di sana terjadi konflik. Konflik pasti akan terjadi. Kenapa bisa terjadi perpecahan, kehancuran di mana-mana? Karena orang tidak lagi menjaga hubungan dengan baik. Pagi ini kita perlu koreksi diri kita. Apakah kita masih punya hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita masih punya hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam kelompok kecil keluarga kita? Apakah kita masih punya hubungan baik dengan sesama pelayan-pelayan di dalam gereja? Ini harus dipertanyakan. Ini harus dipertanyakan. Apakah kita masih punya hubungan baik pagi ini? Ketika saudara duduk dengan orang yang ada di samping kiri kanan saudara, apakah saudara masih punya hubungan baik dengan dia? Apakah saudara masih punya hubungan baik antara keluarga? Apalagi kalau rumah berdekatan. Apakah saudara masih punya hubungan baik? Adik kakak, keluarga, ipar, saudara. Apakah masih punya hubungan dengan baik? Jangan sampai laeng lur laeng. Padahal adik kakak. Kita akan belajar pagi ini. Sekali lagi penekanan pagi hari ini, kita harus menjaga hubungan-hubungan kita. Karena firman Allah berkata, kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan atau membinasakan. Salah satu hal yang sangat dibenci dan ditakuti, sekaligus ditakuti iblis adalah ketika orang-orang percaya hidup dalam kebersamaan dan kerukunan. Iblis benci melihat keluarga-keluarga Kristen hidup rukun. Iblis sangat benci kalau hamba-hamba Tuhan saling bergandengan tangan. Iblis sangat benci kalau anak-anak Tuhan di dalam komunitas saling bergandengan tangan bersama-sama maju di dalam Tuhan. Iblis sangat benci kalau keluarga-keluarga Kristen hidup dengan rukun. Iblis sangat benci kalau pelayan-pelayan altar hidup dengan rukun. Iblis sangat benci kalau keluarga-keluarga Kristen satu dengan yang lain hidup dengan rukun. Iblis sangat benci. Jelas iblis datang di awal. Sebenarnya iblis itulah yang menghancurkan hubungan ketika di Eden. Adam dan Hawa hidup di dalam keharmonisan hubungan dengan Tuhan. Tetapi ketika setan hadir di situ, terjadi pemisahan, kehancuran. Jadi setan selalu datang untuk mengubah. Setan selalu datang untuk bawa konflik. Setan selalu datang mengintimidasi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk saling membenci, untuk saling bertikai, untuk saling bertentangan, dan macam-macam cara setan untuk meruntuhkan orang-orang percaya. Itu adalah strategi yang dipasang oleh setan. Dia tidak mau Adam dan Hawa punya kehidupan harmonis dengan Allah. Dia datang, dia menciptakan suasana supaya suasana itu berubah untuk menjadi sebuah malapetaka yang sangat besar. Setan selalu datang membawa malapetaka.
Setan selalu datang membawa malapetaka. Dia mengubah suasana keharmonisan. Bisa menjadi suatu suasana seperti ada di dalam neraka. Itu cara setan. Hari-hari ini itu terjadi di mana-mana. Mari kita lihat diri kita. Kita lihat keluarga kita. Kita lihat komunitas kita. Kita lihat persekutuan kita. Kita lihat keluarga kita. Apakah kita masih baik-baik saja? Pastikan dalam hidup kita. Apakah kita masih baik-baik saja dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Dan kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Di saat segala sesuatu itu tidak baik. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Mungkin engkau berkata, saya baik-baik saja. Saya jalan kasih suara dia, saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tetapi enaknya, baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Tapi apakah di dalam hati ini sudah 100% mengampuni? Ibu, beta baik-baik saja. Dan dia kasih suara, kata dua aman-aman saja. Tidak apa-apa. Tidak bisa menipu diri. Hai pelayan-pelayan, tidak bisa menipu diri saudara. Jangan sampai saudara berlompat-lompat di sini. Saudara sementara menyimpan sesuatu yang menjangga dalam hati saudara. Lalu saudara bilang, saya baik-baik saja. Ingat, jangan kita berkamuflase dengan Tuhan. Tuhan selidiki sampai di dalam hati kita. Kita bisa berbuat seakan-akan segala sesuatu baik di hadapan manusia. Dan kita berkata tidak ada apa-apa. Ingat saudara, terjadi perpecahan gereja, terjadi pecah di mana-mana sekarang. Karena itu. Setan datang untuk bisa membuat konflik, menghancurkan setiap hubungan. Keluarga-keluarga saling membenci satu dengan yang lain. Kita perlu sadar ini. Kita perlu sadar ini. Kita semua orang-orang yang ada di gereja, pelayan-pelayan. Jangan sementara berdiri melayani Tuhan, hati sementara benci teman. Hati sementara kepahitan dengan orang lain. Saudara bisa menipu manusia, tapi saudara tidak bisa menipu Allah di sorga. Ingat ini baik-baik. Jangan sampai kita sementara melayani Tuhan, tetapi juga sementara kita melecehkan hadirat Allah. Koreksi diri masing-masing. Sepanjang minggu ini firman Tuhan ini datang buat saya seperti slide. Ketika saya berdoa, firman ini datang. Ayo perbaiki hubungan-hubungan. Pertikaian terjadi di mana-mana. Iblis datang hanya untuk mencuri. Dia merampas, mencuri di sini artinya merampas, dia merampok. Dia tuh datang untuk merampas kita. Merampas setiap hubungan kita, merampas sukacita, merampas damai sejahtera, merampas segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu setan. Dia rampas semua. Saudara, Tuhan itu berikan yang paling baik buat kita. Oleh sebab itu setan tidak mau kita terima yang baik. Dia berusaha untuk rampas itu dari kita. Dia merampas apa yang ada dalam hidup kita. Mungkin kita sudah berjuang selama ini. Kita berjuang menjaga hubungan-hubungan kita, menjaga kesatuan, menjaga persekutuan. Tapi di saat-saat kita lengah, iblis datang. Firman Allah berkata, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Siap untuk menerkam siapa saja. Jadi kalau kita tidak siap, dia siap untuk merampas semua yang kita punya. Dia adalah pencuri. Kalau pencuri artinya perampok. Dia datang untuk merampas. Mencuri. Bukan hanya itu. Membunuh. Mematikan. Jahat. Jadi saudara-saudara jangan anggap biasa. Ya. Setan itu dia datang untuk bunuh kita. Untuk dia matikan. Kita tahu kita ini sudah memperoleh kehidupan. Di dalam Kristus. Dia sudah bayar kita dengan darahnya yang mahal. Mari kita jaga itu yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai setan datang dia berusaha merusak, membunuh kita. Bukan saya membunuh, dia membinasakan. Artinya dia hancurkan.
Kenapa orang-orang percaya perlu berdoa? Berdoa peperangan di dalam kuasa Tuhan menghancurkan, patahkan kuasa kegelapan. Ya. Setan itu datang untuk kasih binasa, kasih hancur. Setan datang untuk kasih rusak, hancurkan keluarga-keluarga Kristen. Setan datang untuk hancurkan persekutuan. Setan datang untuk hancurkan komunitas. Setan datang untuk hancurkan hubungan-hubungan keluarga dengan keluarga, orang tua dan anak dan sebagainya. Itu cara setan. Dia datang menghancurkan. Saudara, kita tidak akan memperoleh apa-apa kalau kita masih hidup di dalam suasana ini. Firman Tuhan bilang, sebelum engkau datang persembahkan korban, kalau ada sesuatu di dalam hatimu, engkau perlu pergi dulu bereskan, baru engkau datang menghadap hadirat Tuhan. Saudara cepat selidiki ayat ini baik-baik. Kalau kita sementara menyimpan sesuatu dalam hidup kita, yang saya bilang tadi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya baik-baik saja dengan dia. Tapi di sini ada kepahitan. Dendam luar biasa. Saudara-saudara, hubungan-hubungan yang tidak baik itu terjadi karena apa? Mulut kita. Gosip sana, gosip sini, bicara sana, bicara sini. Singgung orang sana, singgung orang sini. Akhirnya menimbulkan kepahitan, menimbulkan pertikaian di mana-mana. Perlu jaga hati. Kenapa firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kalau hatimu gelap, hatimu penuh dengan kepahitan, iri hati, kebencian, kedengkian. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Kalau hati gelap, hati batu, hati penuh dengan kepahitan, saudara tidak akan dapat apa-apa. Percaya ini. Percaya ini. Kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi sekali lagi, saya mau bilang buat semua ya. Kita semua, termasuk beta sendiri yang bicara. Perlu jaga hati. Perlu jaga hubungan-hubungan. Kalau kita punya hubungan baik dengan orang, saudara, terus enjoy, hati nyaman. Hati nyaman. Kita bebas. Coba tapi kalau saudara ada sesuatu dengan orang ya, biar saudara mau sembunyi sampai di belakang kegelapan kain itu pun, saudara tidak akan dapat apa-apa. Ini yang harus dijaga, luaskan hati. Luaskan hati. Kita harus setiap hari bergumul dengan itu saudara-saudara. Ya. Jangan sampai ada terjadi sesuatu. Saya masih pegang Bapak Gembala punya kata untuk beta sampai hari ini. Ingat sekali-kali jangan suka bikin konflik dengan orang. Sampai hari ini beta bawa akan di kantor, beta bilang untuk teman-teman. Jangan sekali-kali bikin konflik dengan orang. Sekalipun mungkin kata rasa luar biasa sakit. Tapi kita harus berusaha, Tuhan tolong. Jangan sampai kita bikin konflik dengan orang lain. Terkadang kalau di kantor saya merasa juga kadang-kadang saya ini punya banyak kekurangan. Ya. Saya ini bukan ahli akuntan. Saya belajar. Ya. Saya belajar merendahkan diri ini ya. Kalau saya tidak bisa, orang lain bisa tolong. Dan kita harus belajar itu. Kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa orang tidak mengindahkan kita. Tetapi kita harus belajar bahwa memang kalau kita tidak bisa di situ ya Tuhan pakai orang lain juga untuk tolong kita. Jangan sampai kita merasa kita hebat, kita huru hara dengan orang, bikin konflik sana sini. Saudara, tidak ada damai sejahtera. Jaga hati ini supaya luas terus. Amin. Jangan sampai ada duduk baku dekat begini, makan hati luar biasa, kepahitan dengan orang. Kita harap pagi hari ini kalau ada bertobat, cepat-cepat bertobat, tempo. Hei pelayan-pelayan, cepat bertobat, tempo kalau ada begitu. Tidak ada guna. Ada melayani Tuhan, lurus sana, lurus sini.
gosip sana, gosip sini. Sehingga akan dapat berkat. Nanti katong akan belajar terus ya ke bawah ini. Kita percaya katong semua mau diberkati Tuhan. Amin. Coba saudara duduk dan suara luaskan hati saudara sedikit dulu. Ingat hati dulu pagi ini. Beta ada benci siapa, beta ada marah siapa pagi ini. Beta ada kepahitan dengan siapa. Beta ada baku bicara dengan siapa. Apalagi sampai naik level tidak baku bicara dengan orang, itu fatal. Fatal. Saudara rumah sembunyi, tiba-tiba saudara baku dapat dengan dia. Aduh, om, terpaksa ke suara toh. Saudara bisa tipu siapapun. Tapi saudara tidak bisa menipu Tuhan. Jadi luaskan hati. Jangan sampai adik kakak ada dalam satu rumah baku tetangga lain lur lain. Dia su bangun kabalonge, dia ada bikin apa ya? Dia pun anak supi sekolah kabalonge. Dia pi beli apa di pasar ya? Mobil baru kah? Spring bed baru kah? Motor baru kah? Lur sana lur sini. Lalu mulai iri hati dengan orang. Hati-hati. Ini sementara terjadi. Jadi perlu jaga hati ini. Keluasan hati itu harus ada di dalam diri ini. Supaya ketika kita berjalan di mana saja kita enjoy. Amin. Jaga. Jangan sampai kita menjadi penghancur. Jangan sampai kita membawa pemecah di mana-mana kita ada. Saudara, itu bukan apa, itu roh. Kalau sampai roh itu ada dalam kita, dimanapun kita ada, kita bawa itu, suasana itu. Tetapi kalau hati kita luas, kita dimanapun kita bawa suasana itu. Tapi kalau hati kita penuh dengan kepahitan, kedengkian, iri hati dan sebagainya, kita bawa suasana itu, orang-orang pasti akan rasa nyaman dengan kita. Halo, betul gak sayang? Tapi kalau saudara enjoy saja kan tidak, semua aman-aman. Tapi kalau saudara ada sesuatu di sini, saudara bawa suasana itu. Saudara pergi sampai ke lubang tanah sekalipun, saudara bawa suasana itu. Itu roh. Jadi kita perlu menjaga hati kita, amin. Katakan kiri kanan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oma Ita lihat beta di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan di atas aku bilang lain, jangan cuma bilang amin amin saja. Jaga hati. Oke, next kita lanjut. Hari ini beta hot pas jam. Haleluya. Jadi apa yang kita sudah lihat tadi bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, menghancurkan atau membinasakan. Tetapi di situ ada tetapi. Yesus datang untuk memberi kehidupan. Yesus datang berikan kehidupan. Hidup rukun dalam kebersamaan. Hidup rukun di dalam kesatuan. Pasti akan membawa keberkatan buat kita. Karena itu tujuan Yesus datang memberikan kehidupan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini gambaran atau perumpamaan yang diberikan. Artinya bahwa
Berkat itu datang, berkat itu dia cari tempat. Kalau dengan kata yang lain ya. Berkat itu datang cari tempat yang mana yang dia harus menetap. Berkat itu tidak mungkin akan datang di dalam keadaan orang yang hidupnya kacau balau, porak-poranda, hidup dalam pertikaian, kehancuran. Tidak akan ada berkat. Berkat itu akan datang dan mendarat di tempat yang pas. Yaitu apa? Ketika di sana ada persatuan, ada kerukunan dan kebersamaan. Berkat itu mengalir dari atas. Amin. Jadi kalau kita baca dua perumpamaan ini, mengalir minyak seperti minyak yang turun dari atas. Itu dari kepala, meleleh ke janggut. Dan juga seperti embun gunung Hermon, itu dari gunung, dia turun. Jadi sumber keberkatan itu adalah Tuhan. Mengalir dari atas. Jadi kita harus bisa menciptakan kondisi. Yang menciptakan kondisi untuk menghadirkan keberkatan Tuhan adalah saya dan saudara. Kita harus bisa menciptakan kondisi. Kondisi yang mana? Yaitu kebersamaan, persatuan, kesatuan. Karena firman Tuhan bilang, kesanalah. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jelas, dia klop dengan Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang memberi kehidupan. Amin. Yesus datang memberi kehidupan. Karena segala sesuatu yang baik berasal dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu jaminan yang pasti buat kita. Jadi semua berkat itu datang, dia mendarat, dia standby di situ, yaitu di mana ada kesatuan, ada kerukunan, ada kebersamaan, ada keharmonisan. Berkat Tuhan pasti akan dicurahkan di sana. Akan sangat berbeda saudara kalau orang yang hidup. Jangan banyak, di keluarga saja. Ya. Kalau kita punya hati mulai takar ruang, hati mulai salah, sepanjang hari itu kita tidak akan dapat apa-apa. Percaya ini, saudara mungkin punya pengalaman. Kalau hati kita mulai salah sepanjang hari itu, akan terjadi marah-marah, baku marah sana sini, kacau balau. Berkat Tuhan akan lari dari kita. Tetapi kalau suasana kita jaga hati kita sepanjang hari itu, pasti berkat Tuhan akan datang buat kita. Jadi kita sendiri yang harus menciptakan ini. Menciptakan kondisi. Jadi semua terarah kepada hati kita. Semua akan bisa berubah 180 derajat kalau hati kita ini tidak benar. Beta yakin itu. Semua pasti akan berubah dalam sekejap saja. Kalau hati kita ini, kondisi hati kita ini berubah, semua pasti akan hilang dalam sekejap. Jadi perlu jaga kebersamaan, kerukunan, keharmonisan di dalam keluarga, hubungan satu dengan yang lain dalam gereja Tuhan. Saudara mau melihat gereja ini bertumbuh, gereja ini maju, orang-orang datang. Saudara kembali kepada nama gereja ini, Philadelphia. Saudara tahu Philadelphia itu apa? Kasih persaudaraan. Jadi ini seperti Tuhan bicara sepanjang minggu ini. Kembali, lihat itu nama gereja itu apa? Philadelphia. Kasih persaudaraan. Apakah kita semua pagi ini, apa saudara tahu saudara nama gereja ini saudara masih ingat keseng? Jangan sampai kita nama Philadelphia tapi kita tidak sama dengan nama itu. Kalau sadar sama nama itu, cabut saja nama itu. Kalau hidup masih baku lur-lur. Hidup masih lur sana lur sini. Sembaku senang, itu bukan Philadelphia.
Saudara berjalan kemana-mana tapi ingat nama gerejamu. Jangan sampai Philadelphia jadi hancur sana hancur sini. Philadelphia, Philia dan Del Pau, Philadelphia. Kasih persaudaraan. Mari pagi ini kita bangun kasih persaudaraan. Amin. Bangun itu, jaga hubungan-hubungan kita. Saya usia banyak sih tapi saya perlu bicara. Apa yang Tuhan taruh saja. Jaga hubungan-hubungan. Coba saudara lihat kiri kanan dulu apa saudara masih punya hubungan baik atau tidak. Coba lihat teman-teman di sekelilingmu. Jangan sampai di luar sana putar muka dari dia. Jangan sampai mau jabat tangan putar muka. Itu yang ada kebersamaan. Halo? Jangan sampai acara jabat tangan, dia pun tangan ditampal lain, dia pun dalam muka mata ditampal lain. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ada orang kan begitu. Jabat tangan tuh lihat dia pun muka. Selamat hari Minggu. Bapak Roy, Ibu Email selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Serna. Apa itu kebersamaan? Anggu-anggu kepala toh, kalau ada lo bertobat tempo. Supaya berkat datang di dalam keluargamu, di dalam dirimu pribadi, dan anak-anakmu diberkati Tuhan. Jadi Tuhan bicara tuh yang terlalu susah-susah. Simpel-simpel saja apa yang kau bisa perlu lihat di situ. Jaga hubungan. Jangan sampai adik dan kakak baku angka parang baku bakalai. Bertikai sana bertikai sini. Cuma gara-gara dusun sepanggal. Gara-gara rumah. Satu. Ini mama suka si perbeta anak yang tua. Ale ini mau apa lagi. Ale sudah apa dusun di sana tuh. Lalu mulai. Bertikai dengan harta. Warisan. Bertikai terus. Ini sementara terjadi yang beta bicara ini realita, bukan beta karang-karang. Realita. Orang bisa bertikai, berkonflik hanya karena hal-hal yang kecil. Jadi semua itu kembali kepada hubungan, jaga hubungan, bangun hubungan. Amin. Kalau ada punya hubungan-hubungan mulai runtuh, mulai mau robo-robo, mulai mau rasa-rasa diri juga. Lalu mulai perbaiki akan merajut kembali hubungan-hubungan itu. Karena yang beta lihat sekarang ini terjadi itu dalam keluarga-keluarga orang saudara. Anak mantu dengan mama mantu, ipar baku ipar, saudara-saudara. Hidup sama Tom dan Jerry, tahu itu? Kucing dan tikus, kejar sana kejar sini, baku kejar sana baku kejar sini. Lain lur lain. Itu tidak ada guna. Betul? Tidak ada guna. Jadi pagi hari ini mari kita jaga hubungan-hubungan kita. Kalau Tuhan bekerja dalam hati saudara, ayo cepat bereskan. Jangan sampai terlambat. Nanti saya juga akan bicara tentang ada beberapa dosa yang kita anggap kecil-kecil itu akan menghambat kita untuk masuk surga. Salah satunya begini-begini, anggap biasa. Padahal itu sesuatu yang menjadi penghalang besar buat kita untuk bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saudara tidak ada guna. Saudara berdoa berteriak. Suara besar-besar berteriak. Tapi hati saudara itu masih ada kepahitan. Itu nol. Saudara tidak akan dapat apa-apa. Percaya ini.
pelayan-pelayan, engkau melayani dengan luar biasa. Engkau melompat-lompat di sini, engkau menjadi WL yang hebat, singer segala macam pemusik yang hebat. Tapi kalau hatimu tidak benar, engkau tidak akan dapat apa-apa. Bereskan semua dulu baru naik di sini. Sekarang beta mau lihat tegas. Bereskan segala sesuatu baru naik di sini. Jangan ada iri hati yang orang, kepahitan yang orang, melayani jalan terus. Kuaya dan singa sembahku bicara. Orang bilang sing story. Sembahku story. Padahal choir di sana, dia singer di sini. Sembahku story. Bertobat cepat. Enggak biasa. Enggak biasa. Bagaimana mungkin Tuhan akan berkati kita? Berkati pelayanan kita, berkati gereja ini. Ada jiwa-jiwa datang. Bagaimana mungkin? Di dalam saja lain lur lain. Baku benci sana, baku benci sini. Cepat bertobat tempo supaya Tuhan mencurahkan berkat dalam gereja ini dengan luar biasa. Sesuai dengan nama kita, Philadelphia. Itu yang Tuhan taruh buat beta hari ini. Philadelphia. Tuhan akan suruh banyak jiwa datang. Kalau katong sendiri beres dulu persekutuan kita, kebersamaan kita, kerukunan kita. Orang eri akan lihat, oh keluarga ini mereka sudah berubah. Mereka luar biasa. Aku akan datang masuk gereja ini. Tapi kalau belum, orang yang akan datang. Dong saya baku bakalai setiap hari, kok katong mau datang ibadah. Ini hati-hati. Hati-hati. Kita ini sementara berdoa, berjuang, bergumul. Supaya Tuhan bekerja. Kembali kepada diri kita.